Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, supaya kami bisa mendengar dan mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada yang belum percaya, bila mereka bisa percaya dan selamatkan. Yang tak percaya, bila bisa ditumbuhkan dan dewasakan, dan bahkan menyampaikan berita ini kepada orang-orang lain. Tuhan, kami sadar setan bekerja, kuatkan semua kami menghadapi godaan selanjutnya dalam bentuk apapun. Dan juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, juga cuaca, Engkau kuasai dan arahkan supaya tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman sampai bahkan seluruh ibadah ini selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Roma pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Saudara, di dalam khotbah ini saya akan membahas dua hal yang kontras. Dosa Adam yang akibatnya itu menjatuhkan, dan perbuatan kebenaran Kristus ataupun penebusannya yang akibatnya positif atau membenarkan, gitu ya. Yang pertama-tama saya akan bahas adalah akibat dosa Adam. Saudara, ada beberapa hal yang akan saya bahas ya. Pertama adalah penderitaan. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 3, itu memang jelas sekali ya. Pertama, orang perempuan katanya merasa sakit waktu melahirkan. Kejadian pasal 3 ayat 16. Jadi seandainya tidak ada dosa, maka orang perempuan melahirkan pasti tidak akan masalah apapun. Mungkin pada saat
orang perempuan melahirkan meso-meso sama Adam, yang kurang ajar. Aku sakit begini gara-gara Adam brengsek ini ya. Nah saudara, tapi ya itu sudah pokoknya sudah terjadi sehingga tidak bisa diapa-apakan. Dan ada orang bilang, loh, nah kalau perempuannya melahirkan pakai bedah sesar gimana? Yang bilang tidak sakit siapa saudara? Pada waktu dibedah ya tidak sakit, mau dibius. Tapi setelah itu ya tetap ya mengandungnya dan melahirkannya dan sebagainya, tetap itu akan sakit. Dan ini salah satu akibat daripada dosa Adam itu. Lalu yang kedua saudara, pekerjaan menjadi sukar. Kalau poin pertama tadi menimpa orang perempuan, maka sebetulnya poin kedua ini arahnya menimpa orang laki. Nah, bahwa orang perempuan sekarang ikut kerja sehingga ikut merasakan, itu saya kira bukan desain dari Tuhan ya. Saya kok tidak yakin bahwa dia mendesain orang perempuan untuk juga bekerja, tuh ya. Nah, sekarang bicara tentang pekerjaan, saudara. Apakah pekerjaan itu sendiri adalah hukuman dosa? Sebetulnya sama sekali tidak. Karena pekerjaan sudah ada sebelum dosa ada. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Adam dan Hawa sudah disuruh menjaga taman itu dan sebagainya, mengusahakan dan sebagainya. Jadi pekerjaan sudah ada sebelum dosa ada. Tapi saudara, sebelum ada dosa, pekerjaan tidak sukar. Dan setelah dosa ada, pekerjaan menjadi sukar. Dan ini yang merupakan sebagian hukuman dosa. Dan karena saudara, pekerjaan apapun itu mesti ada problemnya sendiri-sendiri. Saya tidak percaya ada yang terkecuali. Memang ada pekerjaan, sebagian pekerjaan yang lebih berat penderitaannya dan sebagian pekerjaan lebih ringan. Tapi pokoknya penderitaan itu mesti ada. Orang biasanya kalau lihat pekerjaannya orang lain selalu ngomong, aduh enak ya kerja seperti dia. Tapi coba jalani pekerjaan orang itu, maka pasti ada penderitaannya. Kalau bisa ada pekerjaan yang sama sekali tidak ada penderitaannya, ya ayat ini jadi salah. Ya tidak bisa tidak, itu akan ada. Sekarang sudah poin yang ketiga. Rasa gelisah, takut, khawatir atau tidak damai. Kejadian 3 ayat 7 ayat 10, Adam dan Hawa menjadi takut, menjadi malu, sembunyi dan sebagainya. Itu jelas disebabkan karena dosa mereka. Dan di dalam Yesaya 48 ayat 22 dikatakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Saudara, dalam konteks kitab suci, yang dimaksud dengan orang fasik itu bukan harus orang yang sangat jahat gitu ya, penjahat, pembunuh, pemerkosa, pembom, teroris, bukan hanya seperti itu. Tapi saudara, semua orang yang belum percaya pada Kristus. Jadi saudara, kalau tidak ada iman kepada Kristus, maka tidak akan ada damai yang sejati dalam diri orang itu. Karena apa? Tuhan memang dari semula sudah mendesain manusia pada waktu dia mencipta. Didesain demikian rupa sehingga manusia itu hanya bisa hidup bahagia yang sungguh-sungguh, damai yang sungguh-sungguh, sukacita yang sungguh-sungguh, kalau dia hidup dalam persekutuan yang indah dan benar dengan Allah. Nah, kalau dia keluar dari desain ini dan tidak mempunyai persekutuan dengan Allah, maka tidak bisa tidak, hidupnya akan kacau. Dia bisa hidup, tapi hidupnya tidak akan ada damai, sukacita, bahagia yang sejati. Paling-paling dia bisa mendapatkan kesenangan duniawi yang cuma lahiriah, bersifat semu dan sementara. Tapi damai dan sukacita yang sungguh-sungguh, yang di dalam, tidak mungkin bisa dia miliki. Jadi dari 3 poin tentang penderitaan ini, maka kita bisa melihat bahwa penderitaan sebagai hukuman dosa ini mencakup baik penderitaan fisik atau jasmani maupun penderitaan batin. Karena itu saudara, kalau pada saat mengalami penderitaan, jangan terlalu cepat ya untuk mengatakan Allah itu tidak kasih dan sebagainya. Kita menderita, apakah itu fisik atau batin atau apapun, karena kesalahan dari manusia itu sendiri. Andai kata manusia atau Adam dan Hawa dan semua keturunan tidak pernah jatuh dalam dosa, maka ini tidak akan terjadi.
Jadi pada waktu menderita kita sering marah pada Tuhan dan pakainya sesuatu yang sangat salah. Bahkan kalau kita marah kepada Adam juga salah. Salahnya apa saudara? Salahnya pikir begini ya, saudara, kalau menderita lalu salahkan Adam gara-gara dia aku gini-gini dan pakainya. Pikirkan, seandainya saudara adalah Adam, apa saudara yakin saudara tidak jatuh? Apa saudara begitu yakin saudara lebih baik dari Adam sehingga seandainya saudara yang jadi manusia pertama itu tidak akan jatuh? Saya tidak percaya itu. Jadi saudara, secara global dosa memang dihukum dengan penderitaan. Tapi ingat ya, dalam kasus individual penderitaan tidak selalu merupakan hukuman dari dosa. Kadang-kadang dalam kasus individual pun penderitaan merupakan hukuman dosa. Dalam banyak kasus itu ada, misalnya kasusnya Gehazi ya, dia mendustai dan pakainya si Naaman. Akhirnya kustanya Naaman dipindahkan kepada dia dalam 2 Raja pasal 5. Tapi saudara, dalam kasus lain misalnya seperti kasus Ayub, justru teman-temannya yang menghakimi Ayub bahwa Ayub menderita itu karena dosanya, itu yang disalahkan. Ayub menderita sama sekali bukan karena dosanya, justru dia karena salehnya dan karena imannya yang hebat, setan menyerang dan Tuhan mengizinkan. Juga kasus orang buta di dalam Yohanes 9 ayat 1-3, di mana murid bertanya, karena orang ini buta dari lahir karena apa? Dia dosa atau orang tuanya atau apa? Tapi Yesus bilang enggak, bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, tapi supaya kemuliaan Allah ditimbulkan melalui hal itu. Karena saudara, pada waktu menghadapi orang yang mengalami penderitaan, jangan sembarangan menghakiminya dengan mengatakan bahwa dia menderita pasti karena dosa. Bagaimanapun dekatnya hubungan itu terlihat, dan orangnya itu berbuat ini, lalu dia mengalami bencana atau apapun, saudara, jangan menghakimi semacam demikian, karena itu tetap belum tentu. Dan nanti pada waktu saudara sendiri mengalami penderitaan, lalu orang melakukan penghakiman yang sama seperti yang saudara lakukan, maka saudara akan mengalami sesuatu yang sangat-sangat tidak enak. Saudara, memang kita punya kecenderungan orang berbuat salah-salah dia toto sakit, toto bangkrut, itu gara-gara makanya dihukum Tuhan. Nah, tapi kalau kita sendiri mengalami hal seperti itu, kita tidak memberikan penghakiman dengan cara yang sama. Jadi saudara, ini sesuatu yang harus diwaspadai ya. Hal yang kedua saudara, putus hubungan dengan Allah. Ini adalah akibat yang kedua dari dosa Adam, putus hubungan dengan Allah. Kalau Kejadian 3:23 mereka diusir, itu penggambarannya. Lalu dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara, Allah itu suci, dan karena dia suci, dia tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Sehingga pada waktu Adam, Hawa berbuat dosa, maka dosa itu menjadi pemisah antara mereka dengan Allah, dan lalu hubungan dengan Allah itu putus. Dan karena orang dua ini berdosa melahirkan orang dosa lagi, maka sejak awal semua orang lahir dalam keadaan tidak punya hubungan dengan Allah. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, semua manusia menjadi manusia berdosa, dan ini yang disebut dengan istilah dosa asal. Dan kita melihat di dalam Roma 5 ayat 12, 18a dan 19a, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah, ini terjemahan kita, berbuat dosa. Mestinya kata buat itu tidak ada. Semua orang telah berdosa, ya, suatu keadaan, bukan suatu tindakan betulnya ya. Ayat 18a, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, dan terusnya. Lalu 19a, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa ya.
Jelas bahwa yang dimaksud dengan satu pelanggaran atau ketidaktaatan satu orang itu adalah dosa pertama Adam. Saudara, saya ingin tekankan ini yang menyebabkan original sin atau dosa asalnya. Biarpun Hawa berbuat dosa lebih dulu dari Adam, tapi itu tidak menimbulkan efek yang hebat, tidak menimbulkan original sin. Karena apa? Hawa bukan wakil umat manusia. Manusia pertama adalah Adam, bukan Hawa. Seandainya yang jatuh cuma Hawa, tidak terjadi mestinya original sin ini. Tapi yang jatuh Adam, maka Adam adalah manusia pertama dan semua muncul dari dia. Hawa kan juga diambil dari dia, dari rusuknya. Jadi semua berasal dari dia. Dan karena itu saudara, dosa dia yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa semua ini. Sehingga semua lahir dalam dosa, dosa asal. Tapi kalau saya katakan dosa dia, ingat, bukan semua dosa Adam. Hanya dosa pertama dari Adam yang menyebabkan orang punya original sin. Dia pasti buat dosa lagi. Dosa yang lain itu tidak ditanggung kepada kita atau bagaimanapun. Jadi saudara, ayat ini mengatakan bahwa gara-gara dosa pertama Adam, maka semua manusia menjadi orang berdosa di hadapan Tuhan. Karena dia adalah manusia pertama, dia dianggap atau dijadikan atau ditetapkan sebagai wakil dari seluruh umat manusia oleh Allah. Saudara mungkin mau protes, loh, yang terima dia sebagai wakil siapa? Saudara tidak punya hak. Ini adalah kedaulatan Allah, hak dari Allah. Dan sebelum saudara mengatakan bahwa dia tidak adil atau sakar pede dan sebagainya, ingat, penetapan wakil itu ada positif, ada negatif. Ini kita bicarakan yang negatif kan. Ada wakil, dia jatuh, semua jatuh dalam dia. Tapi Yesus juga wakil. Ini positifnya. Jika pada waktu dia hidup benar, maka kebenarannya diperlakukan kepada semua yang percaya. Jadi di sini ada positif negatifnya. Lah, Allah pokoknya sudah menetapkan Adam menjadi wakil dari semua umat manusia. Sehingga pada waktu dia jatuh, semua dianggap jatuh di dalam dia. Sama seperti kalau Indonesia mengirim tim olahraga, katakanlah sepak bola, ke luar negeri untuk suatu pertandingan. Maka pada waktu tim itu kalah, orang berkata Indonesia kalah. Saya tidak bisa protes, saudara. Aku tidak mau main. Jangan bilang Indonesia kalah, bilang kesebelasan Indonesia kalah. Tidak mau, saudara. Koran, TV, radio, apa semua memberitakan Indonesia kalah. Percaya. Jadi karena wakil kita kalah, kita tetap seluruhnya dianggap kalah. Saudara, ada agama lain yang percaya bahwa pada manusia lahir, manusia itu suci. Tapi saudara, Kristen tidak percaya hal seperti itu. Kristen mengatakan bahwa sejak lahir, bahkan pada waktu masih dalam kandungan, manusia atau janin itu sudah adalah orang berdosa. Dan ini yang disebut sebagai dosa asal atau original sin. So, saya akan berikan beberapa ayat yang menjadi dasar dari dosa asal itu. Mari kita baca beberapa ayat ini. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Apakah ini berlaku hanya untuk Daud? Tidak mungkin. Ada argumentasi apa untuk mengatakan bahwa ini berlaku hanya untuk Daud? Konyol sekali, sama sekali tidak mungkin. Yang mengucapkan Daud, tapi jelas ini berlaku umum. Lalu ayat yang kedua adalah Ayub 25 ayat 4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Jadi ini lagi-lagi mendukung doktrin dosa asal. Karena Mazmur 58 ayat 4, sejak lahir orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Yesaya 48 ayat 8b, orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Jadi saudara, ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahwa dosa asal itu diajarkan secara sangat
jelas di dalam Alkitab. Kalau dalam Kristen ada orang-orang atau gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang tidak menyetujui adanya dosa asal, saudara, mereka adalah nabi palsu. Saya tidak peduli mereka siapa, mereka nabi palsu. Dan jangan pikir ini urusan kecil ya, dosa asal. Kalau dosa asal ini tidak ada, maka Roma pasal 5 ini seluruhnya dihancurkan. Maka ingat, kebalikannya, pembenaran oleh Kristus ini juga tidak akan ada. Kita menjadi orang berdosa, hukum dosa asal. Menjadi orang benar karena iman pada Kristus, ini Roma 5 juga menjadi dasar. Jadi Roma 5 menjadi dasar di dua, satu negatif, satu positif yang tadi sudah saya katakan. Kalau satu mau digugurkan, ya satunya gugur juga. Nah, kalau tidak ada penebusan atau pembenaran melalui Kristus, seluruh ajaran Kristen itu bubar berantakan. Jadi saudara, orang yang menolak hukum dosa asal ini, dia tidak bisa tidak menolak pasangannya, yaitu pembenaran di dalam Kristus. Ya. Saudara, saya berikan sekarang ilustrasi untuk dosa asal ini ya. Kita ada di dalam Adam, seperti dahan-dahan pohon itu ada di dalam pohonnya sebelum dahan-dahan itu tumbuh atau keluar itu ya. Lalu dahan-dahan itu tumbuh atau keluar. Nah saudara, kalau pohonnya pohon mangga, otomatis dahan-dahan yang keluar juga dahan-dahan mangga. Nah kalau Adamnya adalah orang berdosa, keluar, lalu keluar orang suci, saudara. Ini adalah sama seperti dahannya, pohonnya mangga, dahannya nongko gitu ya. Ini sama tidak mungkinnya, ya. Tidak memungkinkan hal semacam demikian. Jadi bukan hanya penjahat, pembunuh, pemerkosa, teroris yang adalah orang berdosa. Saudara, kita semua tanpa kecuali adalah orang berdosa. Karena itu kita membutuhkan Kristus sebagai juru selamat atau penebus kita. Tanpa mana kita semua akan beramai-ramai masuk ke neraka. Sekarang saudara, akibat keempat tadi dosanya Adam. Semua manusia condong pada dosa dan bahkan tidak bisa berbuat sesuatu apapun yang betul-betul baik di hadapan Allah. Saudara, kalau poin keempat ini bukan dipercaya oleh semua orang Kristen ya. Ini reform kalau yang keempat. Kalau yang ketiga itu semua Kristen yang Injil Alkitabiah setuju. Tapi kalau yang keempat ini, kalau condong pada dosa mungkin mereka terima, tapi tidak bisa berbuat sesuatu apapun yang betul-betul baik di hadapan Allah. Ini hanya reform yang sungguh-sungguh yang menerima. Dan doktrin dalam kalangan reform disebut total depravity, kebejatan total, atau kadang-kadang total inability, ketidakmampuan total. Jadi bejat total, tidak mampu total dalam hal apa? Dalam hal berbuat baik, juga dalam hal percaya pada Kristus dan sebagainya, tidak bisa. Nah saudara, saya akan memberikan beberapa dasar Alkitab untuk pandangan ini. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan tiga kata yang saya garis bawahi. Segala kecenderungan hatinya, bukan sebagian, bukan sebagian besar, tapi segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Selalu ya, bukan kadang-kadang, bukan sering, tapi selalu. Dua itu saja sebenarnya sudah cukup ya, tapi seakan-akan kurang, ditambahi lagi semata-mata. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini jelas berlaku untuk orang yang belum Kristen. Jadi saudara, kalau untuk orang yang belum Kristen berlaku ayat ini, saudara, bisa berbuat baik itu dilihat dari mana ayatnya. Dibaca dari belakang pun tidak bisa. Mau dijungkir balik bagaimanapun, ayatnya tidak bisa menunjuk pada ajaran orang bisa berbuat baik. Kalau orang berkata, oh ini untuk orang zaman Nuh itu. Oh, ayat mana yang bisa dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa orang selain zaman Nuh atau setelah zaman Nuh atau zaman kita ini sekarang lebih baik daripada orang-orang zaman Nuh? Ingat, saya bicara orang yang
bukan orang beriman ya. Kalau orang beriman lain. Tapi untuk orang yang bukan orang beriman, apa dasarnya orang hidup pada zaman sekarang lebih baik pada orang zaman Nuh? Tidak ada kemungkinan sama sekali. Tidak ada ayat apapun bisa dipakai untuk sebagai dasar. Lalu saya berikan ayat yang lain, saudara ya. Kejadian 8 ayat 21b. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dari sejak kecil, saudara ya. Orang pikir orang itu jahat karena meniru. Ya, di satu sisi itu benar. Kalau orang tuanya tidak karu-karuan, ya anaknya biasanya niru tidak karu-karuan. Tapi saudara, apakah kalau orang tuanya baik lalu anaknya itu bisa niru baik? Itu yang saya tidak percaya apapun. Ayat ini mengatakan yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Anak kecil diajar yang baik susah sekali. Diajar yang jahat, yang buruk gampang sekali. Ngajar ngampuni orang, waduh luar biasa sukarnya. Ngajari mesu, gak usah diajari, saudara. Ngajari dia balas jahat dengan jahat. Ngamuk pada waktu temennya mukul dia atau menyakiti dia, wah gak usah diajari. Bisa sendiri, cepat sekali bisanya. Saudara, itu jelas menunjukkan bahwa kecenderungan kepada jahat itu memang sudah ada. Bukan karena imitasi, meniru, tidak. Tapi memang sudah ada kecenderungannya. Sekarang ayat ketiga, Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara, dia tidak mengatakan segala kejahatan kami seperti kain kotor ya. Kesalehannya, dia juga tidak mengatakan sebagian kesalehan kami seperti kain kotor. Dia mengatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Menunjukkan apa, saudara? Orang mau baik bagaimanapun, dan di hadapan mata orang banyak, wah tindakannya baik. Di hadapan Tuhan, penilaian Tuhan itu beda, saudara. Jadi orang yang belum beriman kepada Kristus, saya tidak peduli dia agama apa, saya tidak peduli bahwa secara moral dia melakukan tindakan-tindakan yang baik. Tetap, saudara, kalau kita percaya Alkitab, ayat ini mengatakan segala kesalehan orang itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Di hadapan manusia mungkin dianggap baik. Di hadapan pengadilan manusia dianggap wah orang tidak bersalah. Tapi di hadapan Allah, segala kesalehannya kayak kain kotor. Apalagi segala dosanya, tidak usah diomong, saudara. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang keempat, Yohanes 8:34b. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. So, istilah hamba perlu ditekankan ya. Bukan pelayan, bukan pegawai. Pelayan pegawai itu punya hak, tapi hamba tidak punya hak apapun. Dia milik dari bantuannya. Dengan manusia dinyatakan sebagai hamba dosa, itu menunjukkan bahwa dia selalu atau terus-menerus menuruti dosa dan tidak bisa berbuat baik apapun. Dan ini dinyatakan secara lebih jelas oleh ayat Roma 6, 16, 17, 20 dan 21. Khususnya ayat 20, jadi Roma 6 ayat 20, yang berkata, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bebas dari kebenaran berarti tidak ada kebenaran sedikit pun. Jadi manusia berdosa di luar Kristus itu tidak bisa berbuat apapun yang benar. Ini di hadapan dari sudut pandang Allah. Tidak ada satu pun perbuatannya bisa dianggap benar. Nah, bayangkan, saudara ya. Kalau suatu agama atau kepercayaan, dan memang semua agama atau kepercayaan di luar Kristen itu mengandalkan perbuatan baik, padahal di hadapan Allah tidak ada satu pun perbuatan mereka bisa dianggap baik. Semua perbuatan dosa. Bagaimana mungkin bisa berbuat baik lalu masuk surga? Berbuat baiknya tidak bisa. No. Karena kita masuk ayat yang kelima, Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Pokok anggur dan ranting-rantingnya itu ya jelas menunjukkan bahwa sama seperti ranting anggur tidak bisa berbuah kalau tidak melekat pada pokok anggur.
Demikian juga manusia di luar Kristus sama sekali tidak bisa berbuat apapun yang baik. Kalau lepas, ya dia tidak bisa berbuah. Lengket, nah ini baru yang bisa berbuah. Lalu poin ke-6, Roma 8, 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, ayat 7 maupun 8 menekankan tidak mungkin. Tidak mungkin takluk pada hukum Allah, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mau hidup bagaimanapun di luar Kristus, tidak mungkin bisa takluk pada hukum Allah, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Titus 1 ayat 15 ini ayat yang terakhir dalam grup ini. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Saya tekankan kata-kata yang saya garis bawah itu ya. Suatu pun tidak ada yang suci. Saudara, makhluk yang lahir sebagai monyet secara otomatis dari lahir akan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh seekor monyet. Misalnya naik pohon, makan pisang, teriak-teriak, loncat-loncat, saya tidak tahu apa saja lah. Niru sendiri, saudara mungkin lebih pintar dari saya. Nah, kalau dia lahir sebagai orang, lain, saudara. Kalau dia lahir sebagai babi, lain lagi. Jadi dia lahir sebagai apa? Secara alamiah dia akan melakukan jenis dia ini apa. Nah, karena kita lahir sebagai orang berdosa, tadi hukum dosa asal itu, secara otomatis saudara, sejak lahir kita akan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang berdosa, yaitu dosa. Jadi saudara, dari adanya original sin atau dosa asal, timbul apa yang disebut actual sin. Actual itu sungguh-sungguh ya. Jadi actual sin, dosa sungguh-sungguh, dosa yang sungguh-sungguh kita perbuat melalui kata-kata, tingkah laku, hati pikiran, aktif, pasif, tidak jadi soal, tapi pokoknya itu dosa kita sungguh-sungguh. Kalau dosa asal kan bukan dosa sungguh-sungguh dari kita ya. Dosa Adam akibatnya menimpa kita ya, tapi kalau actual sin, betul-betul kita yang berdosa. Dan actual sin ini terjadi pada waktu terjadi hal-hal ini. Pertama, pelanggaran terhadap hati nurani. Ini ada tadi dalam ayat yang ke-14 Roma pasal 5 itu. Dan kita akan bandingkan nanti dengan Roma 2 ayat 14-15. Dan ini saudara, untuk orang-orang yang tidak punya hukum Taurat atau firman Tuhan. Ingat ya, orang yang tidak punya Taurat dalam zaman PL di luar Israel, boleh katakan semua tidak punya. Bahkan sekarang dalam zaman perjanjian baru, ada orang-orang tidak pernah lihat Alkitab, tidak pernah dengar PL atau PB, Injil tidak pernah, Taurat tidak pernah. Nah saudara, bagi orang-orang itu, apakah tidak ada hukum? Ada hukumnya. Hukumnya diletakkan di dalam diri orang itu. Dan ini adalah hukum hati nurani. Jadi jangan pikir bahwa karena orang itu tidak punya Taurat, maka tidak ada hukum. Kalau tidak ada hukum, dia nanti tidak bisa dihukum. Ada hukum, Tuhan berikan dalam dirinya. Mari kita lihat Roma 2, 14 dan 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Di bagian akhir itu ya, suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ini jelas bahwa ada hukum di dalam hati mereka. Orang tidak pernah baca Alkitab yang bagian manapun. Misalnya dia suatu hari
membunuh. Nggak usah membunuh. Kalau dia belum pernah berdusta dan dia pertama kali berdusta, hatinya akan terbicara. Memang tidak semua dosa mungkin bisa ada, tapi banyak dosa bisa ada. Dan kalau ditinjau terhadap hukum hati nurani ini, bisakah ada siapapun yang menuruti hukum hati nurani ini secara sempurna? Saudara, jawabannya jelas tidak ada. Orang yang punya hukum Taurat, tidak ada satupun yang bisa nuruti sempurna. Orang yang punya firman Tuhan, tidak ada satupun yang bisa nuruti sempurna. Orang yang tidak punya Taurat maupun firman, hanya punya hukum hati nurani, juga tidak ada satupun bisa mentaati secara sempurna. Semua sudah punya kecenderungan kepada dosa. Semua arahnya pada berbuat dosa. Yang punya Taurat akan langgar Taurat, yang punya firman akan langgar firman, dan yang punya hati nurani akan langgar hati nurani. Tidak bisa tidak. Jika saudara mengatakan bahwa orang yang tidak punya Taurat itu bisa baik dan bisa dengan kebaikan itu masuk surga, itu nonsens, saudara. Karena seandainya dengan mentaati hukum hati nurani bisa terjadi secara sempurna dan dengan itu orang masuk surga, ya dari awal Tuhan sudah tidak perlu kasih Taurat, kasih Injil, kasih penebus dan sebagainya, juru selamat, tidak perlu semua. Biarlah dengan hukum hati nurani itu saja mereka bisa taat dan masuk surga. Justru kan tidak bisa dikasih terus selanjutnya Taurat masih tidak bisa, kasih Injil, kasih penebus dan sebagainya. Karena poin kedua, saudara, pelanggaran terhadap hukum Taurat atau firman Tuhan ini untuk orang-orang yang mempunyai hukum Taurat atau firman Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi saudara, yang punya hukum Tuhan, apakah Taurat, apakah dalam perjanjian baru, saya tidak peduli yang manapun, pokoknya firman, pokoknya peraturan dari Tuhan, dia akan berbuat dosa. Dia akan melanggar hukum itu. Sekarang saya akan memberikan bukti kecenderungan atau kecondongan pada dosa dalam pengalaman sehari-hari. Tadi sudah saya berikan, anak kecil diajar sesuatu yang baik, luar biasa sukar. Diajar yang buruk, maki-maki, balas pukul, marah dan sebagainya, itu gampang sekali. Semua manusia kalau diam-diam di jalan tuh ya, tidak ada hujan, tidak ada angin, diludahi atau ditempelin orang tuh ya. Coba pikir ya, adakah satu saja yang punya kecenderungan diam-diam diludahi orang atau ditempelin orang, kecenderungan dia berlutut di jalan itu lalu berdoa, Bapak ampunlah dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ada atau tidak satu saja dimanapun yang punya kecenderungan seperti itu? Tidak ada. Kecenderungannya balas mukul. Kalau tidak balas dia tidak berani, lain cerita. Tapi kecenderungannya balas. Kalau tidak berani, wangkel. Kecenderungannya itu ya, kecenderungannya berdosa, bukan mengampuni. Saya berikan contoh yang lain, saudara. Orang bisa tahan mendengar pelajaran sekolah atau nonton TV selama berjam-jam. Saya pernah tahu ada orang yang nonton bioskop itu ya 3 kali berturut-turut. Saya sendiri heran bagaimana orang bisa nonton 3 kali berturut-turut. Tapi nonton TV juga kita bisa jam-jaman ya, 4 jam, 5 jam mampu ya, tanpa istirahat terus nonton bisa. Tapi pada waktu mendengar khotbah, bisa apa enggak saudara mendengar 4 atau 5 jam? Nah kalau saudara bisa mendengar sampai 1-2 jam bahkan khotbah yang sukar, itu pun sudah karena ada pekerjaan Roh Kudus dalam diri saudara-saudara. Kalau enggak bakal bisa. Makanya gereja yang 1 jam saja lari saudara. Kalau gerejanya seluruh kebaktiannya 1 jam, di sini khotbahnya tok kadang-kadang bisa mendekati 2 jam. Ya gak laku lah khotbah 2 jam,
Enak kebaktiannya seluruhnya tidak sampai sajam. Saya pikir orang yang menciptakan atau mendirikan gereja 1 jam saja itu cukup pintar. Apakah itu saleh? Lain cerita, saudara. Saya katakan dia cukup pintar. Dia memanfaatkan kecenderungan manusia kepada dosa. Orang senang kebaktian cepat, nah bisa piknik, bisa shopping, bisa apapun, pokoknya sudah katakanlah kewajiban untuk Tuhan selesai maksimum 1 jam. Tapi saudara, ini menunjukkan bahwa orang dengar firman Tuhan kepingin cepat-cepat. Orang dengar TV dan pakainya nonton yang lain-lain bisa tahan lama. Juga contoh selanjutnya, orang bisa tahan berjam-jam pada waktu baca novel, majalah, buku-buku duniawi yang lain. Dan kalau saudara senang baca buku silat, saya kira semua penggemar buku silat itu tahu ya, baca buku silat itu malah gak bisa berhenti. Kalau bukunya belum habis gak mandek-mandek. Wih, betul aneh, saya tidak tahu buku silat itu ada apanya. Lain dengan buku yang lain saya kira. Sampai kadang-kadang saya pikir ini ada magicnya atau apa ya. Kalau baca majalah pun gak gendengi seperti itu ya. Baca buku apapun gak gendengi seperti itu. Baca buku silat gak bisa berhenti-berhenti saudara. Tapi kalau baca Alkitab tahan berapa lama? Nah coba bandingkan saudara. Kenapa? Loh, kalau orang sudah senang baca Alkitab, nah ini sudah ada pekerjaan Roh Kudus. Tapi orang dunia, sampai muncul nasihat kepada saya. Pada waktu saya pernah bilang bahwa saya susah tidur. Oh, gampang baca Alkitab, cepat tidurnya. Nah, saudara, sampai muncul omongan seperti itu kan sudah menunjukkan bukti ya. Orang tidak tahan baca Alkitab, ngantuk. Yang tidak ngantuk, tambah melek. Nah, ini sudah ada pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau yang orang-orang biasa, tuh baca kok Alkitab. Contoh yang lain saudara. Waktu sekolah ada 7 jam pelajaran kalau SMA, SMP itu ya. Nah kalau tahu gurunya sakit gitu ya, nah pulangnya pagian. Pada waktu diumumkan guru A sakit, saudara boleh pulang pagi karena 1 atau 2 jam dibuang sehingga pulangnya pagian. Saudara reaksinya gimana? Loh, pertama sekolah tuh bayar ya. Mestinya, loh ini orang malas sekolah bayar kan kepinginnya diajari ya supaya jadi tambah pintar ya. Guru sakit, hore, itu reaksi pertama. Loh, bu sekolah lah malas ya. Kedua, loh ini orang sakit loh, kok disuruh gimana? Dan saya beritahu, ini bukan hanya sekolah sekuler saudara, sekolah teologi ya. Saya alami waktu ke Amerika, dosen sakit, saya beritahu satu mahasiswa Korea, ini sakit, enggak ada kuliah. Oh, praise the Lord, katanya. Saya bilang, are you crazy, praise the Lord? He's sick, dia sakit, praise the Lord. Dia jadi sungkan. Tapi saudara, itu reaksi sekolah teologi ya. Kan kepingin ngerti firman mestinya. Dan dosen sakit mestinya tidak senang orang sakit. Kan ada kasih mestinya. Lah, praise the Lord, itu reaksinya. Puji Tuhan. Ya. Jadi saudara, karena dosa Adam, kita lahir dalam dosa. Dan setelah itu masih ada tambahnya, kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan jangan pernah berpikir bahwa saudara tidak membutuhkan penebus dosa, karena perbuatan baik sudah bisa menebus dosa saudara. Itu tidak mungkin karena pertama tadi sudah saya katakan, manusia di luar Kristus itu tidak bisa berbuat baik sama sekali. Jadi sebetulnya bukan cuma cenderung kepada dosa, tapi sama sekali tidak bisa berbuat baik dan selalu berbuat dosa saja. Ini tidak bisa kelewat ditekankan. Dan ini sebetulnya sudah terlihat tadi, Kejadian 6 ayat 5, Titus 1 ayat 15 dan sebagainya. Tapi saya akan tekankan hal itu sekali lagi atau lebih jauh lagi di dalam poin ini. Memang
manusia itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan sosial atau lahiriah yang di hadapan sudut manusia itu baik. Misalnya melihat orang miskin atau menderita lalu menolongnya bahkan tanpa pamrih. Tapi saudara, pikirkan apakah itu bisa disebut sebagai suatu perbuatan baik di hadapan Allah? Tidak. Di hadapan manusia, ya itu baik. Di hadapan Allah, tidak. Dan yang penting kan di hadapan Allah ya. Mengapa tidak bisa, saudara? Karena dalam pandangan Tuhan, supaya suatu perbuatan bisa disebut baik, harus dipenuhi syarat-syarat ini. Pertama, perbuatan baik itu harus timbul dari iman. Nah, dia imannya tidak ada, gimana perbuatan baiknya timbul dari iman? Syarat pertama ini saya tidak bisa, tapi saya berikan ayat-ayatnya untuk mendukung syarat pertama ini ya. Pertama, Roma 1 ayat 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Terjemahan Indonesia, percaya dan taat ini salah, saudara ya. NASB, the obedience of faith, ketaatan dari iman. NIV, the obedience that comes from faith, ketaatan yang datang dari iman. Saudara, ketaatan yang seperti ini yang betul-betul adalah ketaatan. Ketaatan itu lahir dari iman, muncul karena ada iman kepada Yesus. Nah, ini sudah pasti tidak bisa kalau orangnya tidak percaya Kristus. Ya. Sekarang ayat yang kedua yang akan saya bahas, Roma 14 ayat 23b. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dasarnya mesti selalu iman. Kalau tidak itu dosa. Ibrani sekarang ayat ketiga, Ibrani 11 ayat 6a. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, dalam konteks Alkitab, iman itu selalu iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi iman ini bukan sekedar percaya Tuhan ada, percaya Allah ada, atau bahkan percaya kepada Yesus, titik. Tidak tahu percaya Yesus itu apanya, tidak bisa. Percaya Yesus sebagai pemberi kekayaan, itu bukan iman. Percaya Yesus sebagai pelaku mujizat, penyembuh, dokter, itu bukan iman. Harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar itu tidak mungkin 3 ayat ini dia bisa lulus. Sama sekali tidak lulus. Karena hal kedua, saudara, perbuatan baik itu kalau mau disebut baik di hadapan Allah harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Saya kira ayat ini saya gunakan luar biasa banyak ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi semua perbuatan kita hanya benar kalau tujuan melakukannya itu adalah untuk kemuliaan Allah. Saudara, kalau saudara pergi ke gereja dan ditanya apa alasannya kamu ke gereja, ya gak ada, pokoknya minggu ya pergi. Berarti saudara pergi ke gereja bukan untuk kemuliaan Allah. Maka ingat saudara, pergi ke gereja pun tidak lulus ayat ini. Berarti pergi ke gerejanya pun jadi dosa. Saya melakukan pelayanan, saya memberikan persembahan, persepuluhan, apa saja. Saya melakukan penginjilan. Kalau alasannya bukan untuk memuliakan Allah, maka perbuatan-perbuatan itu adalah dosa. Makan minum untuk kemuliaan Allah. Ada berapa orang yang bisa makan atau minum untuk kemuliaan Allah? 1 dari 1000 belum tentu ada. Luar biasa jarang. So tidur atau tidak tidur, so nonton TV atau mau keluar rumah, apapun yang lakukan untuk kemuliaan Allah, saudara, ditinjau dari satu hukum ini, dosa kita luar biasa banyak. Karena hampir semua perbuatan kita bahkan tidak mikirkan kemuliaan Allah pada waktu melakukan atau tidak melakukan. Dan itu sudah tidak lulus disebut perbuatan baik. Karena yang ketiga, perbuatan baik bisa disebut baik sungguh-sungguh kalau dilakukan karena cinta kepada Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara, orang cinta Tuhan lalu taat, baru ketaatan ini lulus syarat ketiga. Taat karena cinta, bukan taat karena takut. Taat karena takut lebih bagus dari tidak taat. Tapi itu tetap tidak lulus testing ketiga ini. Taat karena
kasih. Saudara, semua ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang ada di luar Kristus. Bandingkan dengan ayat ini ya, Roma 3 ayat 10, ayat 11 dan ayat 18. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang bakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sebetulnya dilanjutkan ayat 12, tidak ada yang berbuat baik dan sebagainya. Ayat 18, rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi saudara, 3 hal itu saudara, poin 1 sampai 3 tadi, tidak dipenuhi. Kalau itu tidak dipenuhi, maka bisalah dikatakan bahwa pada waktu orang itu melakukan dalam tanda petik perbuatan baik, dia sebetulnya melakukannya tanpa mempedulikan Allah. Dia tidak percaya kan? Jadi perbuatan baik itu bukan karena dia percaya. Dia tidak mencari kemuliaan Allah. Perbuatan baik itu tanpa dilakukan untuk memuliakan Allah. Si Allah, perbuatan baik itu dilakukan bukan karena cinta. Dengan kata lain, kalau mau dijabarkan, perbuatan baik itu dia lakukan tanpa peduli Allah. Sekarang saya ingin tanya saudara, kalau sudah dijabarkan seperti itu, bisakah perbuatan baik seperti itu disebut baik di hadapan Allah? Dia lakukan perbuatan tanpa peduli Allah. Tanpa peduli Allahnya sudah membuat semuanya jadi buruk. Karena poin B, perbuatan baik tidak bisa menghapuskan dosa. Tadi saya tekankan poin A, kita tidak bisa berbuat baik. Dan sekarang poin B ini, seandainya kita bisa baik. Orang berdosa di luar Kristus itu ya bisa baik seandainya. Karena tetap ada golongan Arminian yang percaya bisa baik. Ya, anggap saja mereka benar. Orang di luar Kristus bisa berbuat baik. Kalaupun mereka bisa berbuat baik, perbuatan baik itu tidak bisa menghapuskan dosa. Galatia 2:16a, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Galatia 2:21b, sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, kita tidak percaya hukum yang dipercaya oleh banyak agama dan banyak sekte. Perbuatan baik bisa menutup atau menghapuskan dosa. Kristen tidak percaya itu. Alkitab memang tidak mengajarkan itu. Kita tetap punya dosa. Seandainya kita bisa baik, perbuatan baik tidak pernah bisa menghapuskan dosa. Ini bukan hanya ada ajaran yang didasarkan pada Alkitab, tapi sebetulnya secara logika saja ini mestinya berlaku. Saya bolak-balik pakai ilustrasi ini, orang yang melanggar peraturan lalu lintas ditilang oleh polisi lalu menghadap pengadilan. Lalu saudara, dia mau menghadap pengadilan 1 minggu lagi, dia mikir, wah aku mau menghadap pengadilan, gimana nih? Nah, gampang, tak berbuat baik, aku nebus dosa. Dia berbuat baik, tetangganya ditolong kiri kanan muka belakang, tolong semua, tolong banyak orang, katakan dia tolong 10 orang. Lalu masuk pengadilan dan hakim tanya, benarkah kamu melanggar ini? Benar Pak Hakim, tapi aku sudah nebus dosa. Tetangga kiri tak kasih beras 1 kuintal, tetangga kanan tak bayar uang sekolah tahun, tetangga depan tak bayar rumah sakit dan sebagainya. Dan semua tetangga itu bersaksi, benar Pak Hakim dia lakukan kebaikan. Saudara, coba pikir kalau hakimnya waras, dia dibebaskan atau dia tetap dihukum? Hanya melanggar peraturan lalu lintas, kelihatannya hal remeh. Bisakah dihapuskan dengan dia berbuat baik, nolong orang kiri kanan dan sebagainya? Kalau hakimnya waras, saya pikir nggak bisa. Berbuat baik itu memang kewajibanmu, tapi ini berbuat salah, tetap harus dihukum, apakah denda atau apapun, pokoknya dihukum. Jadi saudara, bukan hanya Alkitab, tetapi hukum dunia pun sebetulnya memberlakukan logika yang sama. Tidak ada perbuatan baik bisa menutup atau menghapus dosa. Karena itu saudara, semua orang berdosa butuh juru selamat dosa, butuh penebus dosa. Jangan mimpi dengan berbuat baik lalu bisa menutup dosa saudara sendiri. Tidak ada kemungkinan. Kalau saudara percaya bahwa seseorang bisa selamat atau masuk surga karena berbuat baik,
maka renungkan apa yang baru saya jelaskan dan bertobatlah dari kepercayaan itu. Manusia pertama-tama tidak bisa berbuat baik, dan karena itu membutuhkan Kristus sebagai juru selamat atau sebagai juru selamatnya untuk bisa masuk surga. Dan bukan hanya tidak bisa berbuat baik, kalaupun bisa baik, perbuatan baiknya tetap tidak bisa menghapus dosa. Dia tetap butuh juru selamat. Andai kata seluruh hidupnya baik semua, cuma ada satu saja dosa, tetap perbuatan baiknya yang banyak tidak bisa menutup dosa yang cuma satu. Dosa yang cuma satu itu, kalau dia tidak punya juru selamat, akan membawa dia ke neraka selama-lamanya. Masihkah saudara percaya bahwa agama ataupun sekte yang mengandalkan perbuatan baik manusia bisa memberikan keselamatan? Sandilan Jones mengomentari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini adalah ayat yang menekankan selamat habis-habisan hanya karena iman dan sama sekali bukan karena perbuatan. Dia lalu mengucapkan komentar sebagai berikut tentang teks itu. Kamu bisa mencoba menyeberangi lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kamu mau ke surga dengan perbuatan-perbuatan baikmu sendiri. Saudara naik perahu kertas menyeberangi samudra Atlantik, sama mustahilnya dengan mau ke surga mengandalkan perbuatan-perbuatan baik kita. Itu sama mustahilnya. Martin Luther mengatakan ajaran sesat yang paling terkutuk dan jahat atau merusak yang pernah menggoda pikiran manusia adalah gagasan bahwa entah bagaimana ia bisa membuat dirinya sendiri cukup baik sehingga layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Suci. Jadi saudara, agama, ajaran, sekte mengandalkan perbuatan baik, bukan main banyaknya. Saudara mau percaya itu? Saya kok yakin saya akan berakhir di neraka. Dan itu sebabnya saya memberitakan Injil, supaya orang meninggalkan ajaran itu, percaya pada Kristus, punya juru selamat, punya penebus, punya pembayar hutang dosa, dan itulah cara yang benar untuk masuk surga. Sekarang sudah kita masuk poin kelima. Semua manusia ada di bawah murka Allah. Ini tetap akibat dosa Adam ya. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kata tetap di sini menunjukkan bahwa dari semula, sejak dia lahir, murka Allah sudah ada di atasnya. Nah, kalau dia tidak percaya anak, tetap ada di atas. Kalau dia percaya, disingkirkan. Ya, so, dari awal murka Allah sudah di atas, hanya disingkirkan kalau dia percaya anak. Dan kalau dia tidak percaya, tetap ada di atasnya. Efesus 2, 1 dan 3b. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Ayat 3b, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. So, ayat 3b ini, terjemahan huruf yahnya adalah seperti yang diberikan oleh NASB. Dan secara alamiah adalah anak-anak kemurkaan, sama seperti yang lain. Jadi saudara, ayat ini menunjukkan secara alamiah manusia itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Berarti sejak lahir ada murka Allah di atas dirinya. Begitu dia mati, belum menimpa. Hanya disingkirkan kalau dia percaya kepada Kristus. Jadi kita lahir sebagai orang berdosa, dan kalau sejak lahir kita ada di bawah murka Allah. Ingat, kita tidak lahir di daerah netral. Pikiran orang biasanya kita lahir di daerah netral. Kalau berbuat dosa yang jahat-jahat teman, baru ada murka Allah di atas kita. Kalau berbuat baik, tidak apa-apa. Kalau ada daerah netral, ini buruknya apa saudara? Buruknya kita santai-santai saja. Oh, gak popo. Di atas itu tidak ada murka Allah kok. Kita tidak ada daerah netral, dan memang daerah netral tidak ada. Kalau saudara datang pada Kristus, maka murka Allah dicabut. Kalau tidak, dari awal sudah ada murka Allah.
Dan ingat, setiap saat saudara bisa mati. Dan begitu mati, murka akan menimpa saudara secara penuh. Maka jangan tunda, karena saudara bukan di daerah netral, tapi di bawah murka Allah. Jangan tunda dan cepat percaya pada Kristus supaya murka Allah disingkirkan sekali dan selamanya dari saudara. Sekarang yang keenam, akibat dosa Adam, kematian. Saudara, maut itu datang baik karena original sin atau dosa asal, maupun karena actual sin, dosa yang sungguh-sungguh. Dan kematian bisa datang setiap saat dan tidak bisa dihindari. Saudara mau takut mati atau mau berani mati? Saudara mau jaga kesehatan atau tidak pedulikan kesehatan? Saudara tetap akan mati. Saya tidak dengan ini berkata bahwa ya sudahlah, tidak usah jaga kesehatan, bukan itu maksud saya. Tapi saudara termasuk jenis yang manapun, saudara tetap mati. Ibrani 9:27, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi dan sebagainya. Saudara, kita ditetapkan untuk mati, cuma tinggal tunggu waktunya. Setiap hari kita makin dekat, setiap hari kita makin dekat. Makanya aneh kalau ulang tahun kok dirayakan ya, tambah dekat kematian. Mungkin itu orang Kristen tidak apa-apa, ulang tahun dekat kematian berarti dekat surga. Nah, yang gak Kristen ini kematiannya membuat dia masuk neraka. Dan setiap ulang tahun dia makin dekat dengan neraka. Apa yang dirayakan betulnya? Saudara, maut atau kematian ini tidak hanya menuju pada kematian jasmani, tapi juga kematian kedua atau neraka. Wahyu 21 ayat 8. Sekarang hal yang ketujuh yang diakibatkan dosa Adam, neraka. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Dan Wahyu 21 ayat 8 nanti kita akan baca. Saudara, yang ini bukan hanya merupakan akibat atau hukuman dosa Adam saja, tapi dosa setiap orang. Perhatikan ya, daftar dari orang-orang berdosa yang akan masuk neraka, tetap masuk daftar ini apa enggak ya? Wahyu 21 ayat 8 kita baca. Tapi orang-orang penakut ini takut, wah jadi Kristen aku dimbek orang, wis gak usah jadi Kristen, itu yang maksudnya. Jadi bukan orang yang takut cicak, takut apa segala, bukan itu ya. Orang-orang yang tidak percaya, jelas konteks Kristen tidak percaya Kristus ya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, ialah kematian yang kedua. Saudara, kita mana bisa lolos, saudara ya? Upah dosa ialah maut. Dan Roma 6:23 ini tidak cuma menunjuk kematian biasa, tapi kematian kedua seperti yang dibicarakan dalam Wahyu 21 ayat 8 tadi. Tapi puji Tuhan, Roma 6 ayat 23 itu tidak berhenti pada kata-kata upah dosa ialah maut, titik, enggak. Tapi ada sambungannya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, kesimpulannya baru bicarakan dosa Adam dan akibatnya. Dosa Adam yang kelihatannya sepele, kalau dilihat sepintas sepele ya, sebetulnya tidak sepele, tapi sepintas sepele. Cuma buah itu tidak boleh dimakan, dia makan, sepele ya. Tapi jelas tidak sepele. Dan akibatnya seluruh umat manusia menerima akibat yang luar biasa hebatnya. Sekarang sudah kita masuk dalam kasih karunia Allah. Kita sering menyesali dosa Adam ini. Aduh, andai kata Adam itu dulu gak jatuh, Adam lapor dulu jatuh ya. Kita pikir alangkah enaknya, tetap ada damai, ada sukacita, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Khususnya kalau kita sedang sakit, waduh, atau ada orang yang kita kasih sakit dan parah sakitnya, waduh, ini nyalakan Adam. Ketiga, tidak ada dosa. Keempat, kita dari Taman Eden bisa makan buah-buahan tanpa bayar. Pernah kepingin buah yang enak itu, waduh, gak punya duit, mau larang setengah mati. Dulu durian montong itu sering beli, saudara, murah ya. Kadang-kadang murah, sale bisa 8.000, 9.000 sak kilo. Saya pernah beli 7. Sekarang tidak pernah lihat durian montong di bawah 50 atau 60.000. Malas beli saya.
Kalau sudah pergi Rans Market, coba lihat buah yang namanya blueberry. Bentuknya seperti anggur tapi lebih kecil. Biru ungu sebetulnya, bukan biru. Ya, agak ungu biru hitam itu ya. Aduh, berapa? Sedikit. Ratusan ribu harganya, gendeng-gendengan. Memang wah katanya sih manfaatnya luar biasa. Bela nih ratusan ribu. Aku pernah serangan jantung kan bayar ratusan ribunya. Tapi aduh, Adam coba tidak salah, tidak jatuh. Kita bisa makan blueberry itu sakuintal gak bayar. Durian makan sekarang pun juga tidak masalah. Karena orang kalaupun bisa bayar takut, wih jadi gemuk makan durian. Dulu tidak ada urusan gemuk, makan durian sakuhune ada gemuk dah. Jadi saudara, kita sering menyesalkan si Adam ini ada apa dulu? Tapi sebetulnya saudara, kita tidak perlu sedih atau menyesal. Roma 5 yang kita baca ini memberikan kabar baik bagi kita. Mari kita membaca Roma 5:15-nya sekali lagi ya. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, pertama-tama saya akan bahas ya, apakah kasih karunia itu? Kasih karunia, grace ya, kalau bahasa Inggrisnya, adalah sesuatu yang ada dalam diri Allah, yang menyebabkan Dia memberikan karunia-karunia yang baik kepada kita, sekalipun kita sama sekali tidak layak menerimanya. Kalau seseorang memberikan sesuatu yang baik kepada kita karena kita berbuat baik, maka itu namanya upah atau pahala. Kalau seseorang memberikan sesuatu yang tidak baik pada kita karena kejahatan kita, maka itu namanya hukuman atau keadilan. Tapi kasih karunia Allah menyebabkan Dia tetap mau memberikan sesuatu yang sangat baik bagi kita, padahal kita sangat jahat dan sedikit pun tidak layak menerima kebaikan tersebut. Nah, ini kasih karunia. Sebagai orang berdosa, kita layaknya terima hukuman, keadilan, masuk neraka. Itu layaknya. Tapi adanya kasih karunia yang menyebabkan Allah bertindak lain. Allah datang dalam dunia, dalam diri Yesus Kristus, hidup suci murni, menderita dan mati di atas kayu salib untuk memikul hukuman dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Kita layak di mananya terima pengorbanan seperti ini? Tidak ada, saudara. Tapi kasih karunia-Nya, Dia mau memberikan hal ini, menjadi manusia, menebus dosa kita dan sebagainya. Karena poin kedua, akibat dari kasih karunia Allah. Saudara, kalau pelanggaran Adam tadi punya akibat dan akibatnya besar, maka kasih karunia juga punya akibat. Tapi kalau pelanggaran Adam akibatnya itu negatif atau menjatuhkan, maka kasih karunia Allah ini akibatnya positif, mengangkat kita dari kejatuhan itu. Dan sekarang perhatikan ayat 15 tadi sekali lagi, ada kata-kata jauh lebih besar. Kasih karunia Allah bagi Kristus jauh lebih besar dari pelanggaran Adam. Kan itu kalau ini titik awalnya. Pelanggaran Adam membuat manusia jatuh. Kasih karunia Allah itu mengangkat, bukan sampai ketinggian yang sama seperti Adam sebelum jatuh. Jauh lebih besar mengangkatnya. Jatuhnya sekian, naiknya sekian. Karena jauh lebih besar dari akibat yang ditimbulkan oleh kejatuhan Adam. Kan sudah, mari kita pelajari apa akibat dari kasih karunia Allah itu. Pertama, poin A, pembenaran. Kita baca ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Kalau saudara sudah sadar dan percaya akan akibat dosa Adam yang menyebabkan semua manusia berdosa dan condong pada dosa, bahkan tidak bisa tidak berbuat dosa, maka karena kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada pelanggaran Adam, maka saya harus lebih percaya lagi bahwa orang yang menerima kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus itu akan dibenarkan,
atau dianggap benar atau dinyatakan sebagai benar oleh Allah. Kalau yang ini benar, Allah jauh lebih besar. Maka yang ini harus juga percaya, saudara. Percaya ini, tidak percaya ini, wah, rugi besar. Sekarang poin B. Akibat kasih karunia yang kedua adalah hidup. Dalam ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saya perhatikan, tadi ada kata-kata lebih besar, sekarang lebih benar lagi dalam ayat 17. Ini disebabkan karena kasih karunia Allah tadi jauh lebih besar daripada pelanggaran Adam. Kalau pelanggaran Adam mengakibatkan maut atau kematian, maka kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus mengakibatkan kita hidup. Dan ingat, saudara, ya, kalau kita memang mendapatkan hidup ini adalah posisi yang lebih aman daripada posisi Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Orang seringkali kepingin jadi Adam. Padahal sebetulnya, saudara, keadaan kita, kalau kita memang percaya Kristus, keadaan kita tuh lebih bagus daripada keadaan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Lebih bagus pertama-tama dalam hal ini, lebih aman. Kenapa kok bisa lebih aman? Adam pada saat dia belum jatuh dalam dosa itu, dia hanya mempunyai hidup bersyarat, bukan hidup kekal. Hidup bersyarat. Syaratnya apa? Nggak makan buah, nggak jatuh dalam dosa. Pokoknya dilarang makan buah, makan jatuh dosa buyar. Selama dia tidak jatuh dalam dosa, dia hidup. Tapi kalau dia jatuh dalam dosa, dia mati. Memang para ahli teologi menganggap ini masa percobaan. Seandainya dalam masa percobaan itu Adam lulus, kita tidak tahu masa percobaannya berapa lama. Tapi seandainya dia lulus, maka dia akan dapat hidup kekal. Tapi saat itu dia belum, jelas belum. Orang mungkin ngomong, wah, itu ajaran dasar Alkitabnya apa? Saya kira pertama-tama kelihatannya kayak tidak ada dasarnya, ya. Tapi kalau dipikirkan lebih jauh, mungkin memang ada dasar. Malaikat misalnya bisa jatuh, kan? Nah, malaikat yang sekarang tidak jatuh bisa jatuh tidak? Tidak mungkin. Berarti malaikat itu sebagian lulus masa percobaan lalu tidak bisa jatuh. Yang jatuh ya sudah jadi setan. Jadi sangat mungkin itu kasusnya sama dengan manusia. Manusia itu dikasih masa percobaan, cuma Tuhannya tidak bilang masa percobaannya berapa lama. Tapi yang jelas Adam pada saat itu belum lulus masa percobaan. Dia masih punya hidup bersyarat. Tidak makan buah, tidak jatuh dalam dosa, dia hidup. Begitu makan buah atau jatuh dalam dosa, dia mati. Tapi bagi kita yang menerima kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, kita bukan menerima hidup bersyarat. Kita menerima hidup kekal. Dan kekal itu berarti tanpa syarat. Tidak pernah dikatakan kamu percaya Yesus, kamu hidup, asal gak jatuh dosa mati. Ya mati kabeh, saudara. Siapa yang tidak dosa? Beda dengan kasus Adam. Dosa, mati. Kita tidak. Dosa, tetap tidak mati. Karena hidupnya yang dijanjikan hidup kekal, bukan hidup bersyarat. Kita tidak mungkin lagi binasa. Biarlah kupingnya orang Armenian buka lebar-lebar kalau dengan bagian ini. Kalau kita masih bisa binasa setelah percaya Kristus, maka kita tidak lebih baik dari kondisinya Adam. Berarti hidupnya bukan hidup kekal, tapi hidup bersyarat. Tidak pernah ada dikatakan percaya Yesus dan kamu terima hidup bersyarat. Tidak ada. Percaya Kristus dan kamu terima hidup kekal. Kekal itu tidak bisa binasa. Kalau bisa binasa itu bukan kekal. Dan saudara, coba lihat Yohanes 10, 27-29.
domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan kalimat selanjutnya menjelaskan hidup yang kekal itu apa? Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Armenian bisa bilang masih bisa binasa itu gimana? Bisa murtad, bisa meninggalkan iman dan sebagainya. Omongannya diapakan, sudah dibuang. Ini Yesus yang bilang tidak binasa dan pasti tambah lagi selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Jadilah Arminian dan buanglah ayat ini dari Alkitab, saudara. Kalau mau percaya ayat ini, jadilah Calvinis. Tapi yang nomor satu, jadilah Kristen, saudara. Jadi Calvinis ngotot keselamatan tak bisa hilang, Kristen saja belum, repot saudara ya. Jadilah Kristen dalam arti percayalah Kristus, bukan sekedar masuk gereja dan dibaptis. Percayalah Kristus, itu yang menyelamatkan. Jelas saudara, ajaran mengatakan keselamatan bisa hilang, ajaran yang sebetulnya tidak alkitabiah, tidak cocok janji Allah yang memberikan hidup kekal kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara, kita sekarang lebih unggul posisinya dibandingkan posisi Adam. Adam itu hidup bersyarat, kita hidup kekal kalau kita percaya kepada Yesus. Karena poin ketiga, persekutuan yang lebih indah dengan Allah. Kadang-kadang melihat orang-orang zaman PL dan sebagainya, khususnya Adam dan Hawa ya, bisa ngomong-ngomong sama Tuhan, kepingin ya. Dan mungkin pernah bayang, enak ya kalau ngomong, apa yang aku kepingin tahu itu bisa tak tanya kau langsung gitu. Tapi sebetulnya itu tidak penting ya. Persekutuannya kita itu sebetulnya lebih indah karena persekutuan Adam dengan Allah. Biarpun bisa ngomong-ngomong langsung atau apapun, ketemu, kelihatan, saya tidak peduli. Tapi pokoknya itu adalah persekutuan antara makhluk ciptaan dengan penciptanya. Tapi persekutuan kita tuh orang yang percaya pada Yesus dengan Allah adalah persekutuan antara anak dengan bapaknya. Kalau Adam disebut anak Allah dalam Lukas 3 itu istilah Yesus, itu dalam arti dia dicipta, ciptaan, ya itu bisa disebut itu istilah anak. Tapi dalam arti anak seperti kita diadopsi karena iman, itu tidak ada. Adam itu anak. Yang percaya Yesus jadi anak, yang 1:12. Adam hanya dekat dengan Allah. Tapi kalau kita, Allah tinggal di dalam kita. Yang 14 ayat 16 sampai 17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan itu selama-lamanya lagi-lagi ya. Gimana Arminian terjemahkan kata selama-lamanya, saudara? Roh Kudusnya di dalam kita selama-lamanya. Bisa binasa. Lucu sekali. Ajaran apa-apaan. Sekarang poin keempat, saudara. Poin D. Tempat yang lebih indah. Saudara, Adam tinggal di Taman Eden. Dan andai kata Adam dan keturunannya terus hidup suci, mungkin sekali semua manusia akan tetap tinggal di Eden. Eden, bagus-bagusnya Eden itu dunia, saudara. Kita nggak percaya Eden di surga lalu dilemparkan Adam dari surga ke dunia, tidak. Dia di dunia. Tapi sekarang saudara, kita menerima kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan tinggal bukan di Taman Eden. Memang belum, tapi akan tinggal di surga. Sekarang masih di dunia yang sekarang ini lebih buruk dari Eden. Karena ini dunia yang sudah dicemari karena dosa, dari kutuk dan sebagainya. Tapi akannya ini surga jauh lebih bagus daripada Eden. Jadi saudara, banyak hal yang sudah saya jelaskan. Kedudukan Adam, status Adam, apapun keadaannya Adam, kalah sama kita yang percaya Kristus. Kalau jangan kepingin jadi Adam. Kita lebih bagus keadaannya, kok kepingin yang lebih buruk, mau jadi apa?
ketidakmengertian kita membuat kita kepingin jadi kayak Adam. Padahal saudara, kita punya status, keadaan dan sebagainya, semuanya lebih bagus dari Adam. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca teks kita lagi sekali ya. Ayat 15, 18, 19. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya oleh semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Saudara, akibat dosa Adam secara otomatis menimpa semua keturunannya. Tapi akibat kebenaran Yesus Kristus tidak secara otomatis dialami semua orang. Kata-kata semua orang dalam ayat 15 dan ayat 19 seharusnya adalah banyak orang. Ini terjemahnya salah. Kata-kata semua orang dalam ayat 18 itu memang adalah semua orang. Tapi pada waktu menafsirkannya, kita harus menafsirkannya dengan melihat pada bagian-bagian kitab suci yang lain, seperti 1 Korintus 15 ayat 22. Agaknya ayat ini juga terjemahnya kacau. Saya coret yang sebetulnya tidak ada ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam Kristus. Sehingga arti semua orang dari ayat 18 itu adalah semua orang dalam Kristus, atau semua orang yang percaya kepada Kristus. Jadi saudara, kita ada dalam Adam karena keturunan. Berarti otomatis tidak usah berbuat apa-apa, lahir langsung dalam Adam. Tapi kita ada dalam Kristus karena iman. Ini kata-kata Calvin, saudara ya. Jadi untuk mengambil bagian dalam warisan dosa yang menyedihkan, cukup bagimu untuk menjadi manusia. Kalau saudara jadi monyet, jadi babi, malah gak dapat dosanya Adam, saudara. Ya, tidak dapat dosa asal dan sebagainya. Tapi kok jadi orang, maka saudara dapat warisan yang menyedihkan. Saya ulang ya. Jadi untuk mengambil bagian dalam warisan dosa yang menyedihkan, cukup bagimu untuk menjadi manusia. Karena itu tinggal dalam daging dan darah. Tapi untuk menikmati kebenaran Kristus, engkau harus menjadi orang percaya. Karena pengambilan bagian dari Dia didapatkan hanya dengan iman. Jadi saudara, untuk bisa masuk neraka, cukup saudara jadi orang dan berdiam diri. Gampang kalau mau masuk neraka, saudara. Jadi orang, sudah dari awal ada murka Allah, berdiam diri saja. Dia mau saja, tinggal tunggu mati, nanti murka Allah menimpa, saudara masuk ke neraka. Tapi saudara, kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Ya memang iman itu bukan perbuatan ya, tapi suatu tindakan tetap beriman. Memang itu anugerah juga, benar dianugerahkan kita tidak bisa, tapi tetap berbalik ya, dari tidak percaya Kristus menjadi percaya Kristus. Harus ada hal ini. Kalau enggak, saya pergi ke neraka. Kalau yang ini tadi, diam doa itu, lanjutkan saja jalanmu dari mulai lahir, otomatis masuk neraka sendiri. Tapi kalau mau masuk surga, harus berbalik dari tidak percaya menjadi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kalau saudara ada di luar Kristus, tidak peduli saudara ada di dalam gereja dan sudah berapa ribu kali dibaptis, maka pertimbangkan kata-kata Calvin ini ya. Not even the least drop of life can be found out of Christ. Tidak setetes kehidupan yang terkecil sekalipun dapat ditemukan atau didapatkan di luar Kristus.
Sudah ada di dalam gereja tapi di luar Kristus. Harap dapat satu tetes terkecil pun dari kehidupan. Jangan harap. Saya dibaptis, mau baptis percik, mau baptis selam, mau dalam nama Yahweh, dalam nama Tritunggal, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama apa sakar mula. Kalau sudah di luar Kristus, tidak ada satu tetes kehidupan yang terkecil pun saya dapatkan. Ingat selalu saudara ya, kita bisa di dalam Kristus, sehingga kebenaran Kristus diperlakukan pada kita, dan kita dijamin dengan hidup yang kekal dan sebagainya. Kalau kita percaya pada Kristus, bukan karena masuk gereja, beragama Kristen, dibaptis dan sebagainya. Kalau saudara, jangan mencari keselamatan di luar Kristus. Jangan mencari keselamatan dalam agama Kristen, dalam gereja, dalam aliran apapun, dalam baptisan. Tapi carilah Yesusnya. Pandang Yesusnya. Datang kepada Yesusnya. Percaya kepada Dia pakai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Sudah akan saya lakukan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anggota pimpin selalu berkati sepanjang acara firman. Akibat dosa Adam begitu luar biasa, begitu membinasakan, dan seandainya tidak ada kasih karuniamu sehingga Engkau memberikan penebusan di dalam Kristus, semua kami tanpa kecuali akan pergi ke neraka selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan penebusan dalam Kristus, karena Engkau punya kasih karunia. Tolong kami yang selama ini percaya pada perbuatan, membuang kepercayaan itu. Tolong kami yang keliru karena mencampur adukkan iman kepada Kristus dengan semata-mata baptisan, agama Kristen atau gereja Kristen atau aliran Kristen apapun. Tolong kami bisa melihat bahwa itu adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Dan bagi kami yang hanya sekedar beragama Kristen, sudah dibaptis dan sebagainya, bila kami bisa percaya dengan sungguh-sungguh dan diselamatkan. Dan di luar sana ada sangat banyak orang tidak pernah mendengar ataupun mengerti Injil yang baru kami dapatkan. Bila kami mau dan bisa memberitakan Injil kepada mereka, dan Kau berkati supaya mereka bisa percaya dan juga diselamatkan. Dan Tuhan, selanjutnya dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, khususnya pada saat-saat di mana kami menderita atau menginginkan kesenangan yang ada pada Adam sebelum dia jatuh, lalu kami iri hati pada keadaan Adam yang sebetulnya lebih buruk dari keadaan kami yang sudah percaya. Tolong kami selalu diingatkan akan pelajaran hari ini, sehingga kami selalu bersyukur karena kami punya keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan Adam. Bila kami senantiasa bersyukur, dan dalam penderitaan, dalam penyakit pun tetap memandang ke depan pada surga, pada saat dimana semua itu akan disingkirkan, dan sementara itu belum disingkirkan, kami tetap setia di dalam ikut Engkau, dalam suka maupun duka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.